Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu walaupun tidak tatap muka, masih dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan materi menelaah pendapat pro dan kontra pada diskusi model debat. Tak lupa, salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat menikmati zaman yang mana zaman ini adalah zaman Islamiyah. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, ada baiknya kita mengucapkan bismillah terlebih dahulu, agar pembelajaran kita kali ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai menelaah pendapat pro dan kontra pada diskusi model debat. Kalian sudah belajar mengenali ciri-ciri umum dan menyimpulkan isi pendapat teks diskusi. Sekarang, kalian akan diajak untuk menelaah pendapat pro dan kontra teks diskusi. Untuk mengetahui cara menelaah pendapat pro dan kontra teks diskusi, ikutilah kegiatan pembelajaran berikut ini. Yang pertama, Ustaz akan memberitahu pengertian debat. Apa itu debat? Apakah kalian sudah tahu apa itu debat? Debat itu bukan berarti hanya adu mulut dan berkelahi. Tapi kalau dalam diskusi, debat itu disebut sebagai salah satu bentuk diskusi. Dalam debat ini ada kelompok pro dan ada kelompok kontra. Maksudnya di sini adalah kelompok pro, yaitu adalah kelompok setuju dengan isu atau topik yang dibahas dalam diskusi. Sedangkan kelompok kontra adalah kelompok yang tidak setuju dengan isu atau topik yang dibahas dalam diskusi. Jadi dalam satu diskusi debat itu pasti ada kelompok pro dan kelompok kontra. Jadi ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nah, itu yang disebut dengan pro dan kontra. Selanjutnya, masuk ke dalam materi, yaitu unsur-unsur pendapat. Unsur-unsur pendapat memiliki dua unsur, yaitu yang pertama, satu tesis atau pernyataan umum. Yang kedua, klaim atau alasan. Terus yang B, tesis harus benar dan akurat serta argumen harus benar-benar mendukung tesis. Jadi, tesis dan argumen itu harus saling berkaitan dan benar-benar akurat. Akurat itu maksudnya adalah tepat sasaran, benar. Sehingga argumen-argumen tersebut itu mendukung sebuah tesis. Selanjutnya, membaca contoh telaah pendapat. Nah, di sini Ustaz akan memberikan sebuah contoh telaah pendapat. Jadi perhatikan contoh telaah terhadap pendapat berikut. Yang pertama ada pendapat pro atau pendapat setuju. Menurut saya, les tambahan untuk para siswa, khususnya siswa seperti saya yang agak lambat menangkap materi pembelajaran, itu penting. Tanpa les pribadi, saya akan selalu ketinggalan pelajaran. Bahkan tidak naik kelas. Les pribadi dengan mendatangkan guru les pribadi yang mengerti dan memahami saya, sangat membantu saya dalam belajar. Nah, ini merupakan sebuah pendapat pro, yang mana ada seorang siswa yang lambat dalam menangkap materi pembelajaran. Nah, dia sangat setuju apabila ada penambahan les pribadi atau les privat kepada dia supaya dia tidak ketinggalan pelajaran. Selanjutnya, berbanding terbalik dengan pendapat pro, ini ada juga pendapat kontra. Apa itu? Nah, ini contohnya. Menurut saya, les tambahan untuk para siswa, khususnya siswa seperti saya yang agak lambat menangkap materi pembelajaran, itu tidak penting, hanya membuang waktu. Kita hanya harus mengulang-ulang pembelajaran di rumah tanpa adanya guru les. Jadi di sini ada juga ternyata pendapat kontra, yang mana dia tidak setuju bahwasannya ada penambahan les atau ada penambahan waktu belajar. Jadi kalian sudah paham contoh dari pendapat kontra dan contoh pendapat pro. Nah, Ustadz akan mengambil contoh pendapat pro-nya saja.
Untuk pertemuan ke depan, kemungkinan kita akan membahas tentang pendapat kontra. Nah, kali ini kita hanya akan membahas pendapat pro-nya saja dulu. Jadi dari pendapat pro tersebut kita temukan sebuah tesis, yang mana tesis itu adalah les tambahan untuk para siswa, khususnya siswa seperti saya yang agak lambat menangkap isi materi pelajaran. Itu penting. Nah, ini merupakan sebuah tesis. Nah, dari sebuah tesis ini pasti akan tercipta sebuah argumen. Nah, di sini Ustadz mengambil dua argumen saja. Untuk argumen satu, tanpa les pribadi saya akan selalu ketinggalan pelajaran, bahkan tidak naik kelas. Nah, argumen yang pertama ini adalah berupa alasan. Alasannya adalah ketika dia minta les pribadi tersebut, dia pasti tidak akan ketinggalan pelajaran, dan tanpa les pribadi pasti dia akan ketinggalan pelajaran. Sedangkan argumen kedua adalah les pribadi dengan mendatangkan guru les pribadi yang mengerti dan memahami tentang saya sangat menolong saya. Nah, itu merupakan sebuah pendapat. Jadi, di argumen 1 dan argumen 2 ini adalah contoh teks argumen yang mendukung sebuah tesis. Selanjutnya, berikut adalah hasil telaah dari pendapat tersebut. Pendapat pro diawali dengan tesis yang mencerminkan opini dan penulisan dari suatu sudut pandang yang berbeda. Yang kedua, pendapat tersebut diikuti dengan dua argumen, yaitu argumen 1 dan argumen 2 yang merupakan alasan. Argumen 1 dan 2 tersebut semuanya mendukung tesis. Sampai di sini dulu. Nah, jadi kesimpulannya adalah pendapat pro itu terdiri dari tesis dan diikuti oleh beberapa argumen. Jadi, itulah merupakan sebuah contoh telaah suatu pendapat yang mana kita kali ini hanya menelaah tentang pendapat pro-nya. Untuk tugas, Ustadz memberikan satu contoh yang judulnya adalah larangan membawa HP ke sekolah. Nah, ini merupakan kalimat Ustadz bacakan. Kehadiran internet dalam HP dan banyaknya aplikasi-aplikasi yang dapat diakses dengan mudah membuat siswa lebih tertarik dengan HP-nya daripada menyimak atau melaksanakan aktivitas pembelajaran, dan aplikasi yang terdapat juga membawa pengaruh negatifnya ketimbang positifnya, karena siswa cenderung bersosialisasi dengan HP ketimbang dengan orang-orang sekitarnya. Nah, tugasnya adalah telaah kutipan pendapat pro di atas menggunakan bagan yang terdapat pada halaman 152. Nah, sama seperti yang barusan Ustadz jelasin di slide-slide sebelumnya. Nah, kalian hanya buat bagan yang terdapat di halaman 152. Nah, di situ sudah jelas bahwasannya kalian hanya disuruh mencari pendapat pro. Nah, di sini Ustadz sudah memberikan satu pendapat pro atau pendapat yang setuju mengenai larangan membawa HP ke sekolah. Nah, tugas kalian adalah kalian hanya mencari tesis dan argumen-argumennya. Nah, tugas tersebut akan dikumpul ketika sosialisasi LKPD atau pengumpulan LKPD selanjutnya. Mungkin hanya sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai teks diskusi debat. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf, kepada Allah Ustadz mohon ampun. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.